Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah dalam ibadah keluarga, malam ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, dalam ibadah keluarga saat ini kami ingin membaca dan mendengar penjelasan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami di rumah masing-masing untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu yang memberikan bagi kami suatu hati yang baru, yang menuntun dan menerangi perjalanan hidup kami di tengah-tengah keluarga. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami umat-Mu mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan pada malam ini sesuai bacaan Sabda Bina Umat atau Sabda Guna Krida. Kita membaca dari kitab Imamat pasal 18 ayat 6 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu
sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu. Apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kitab Imamat pasal 18 ini hampir seluruhnya menguraikan peraturan yang menyangkut kudusnya perkawinan. Sikap kudus ini harus terlihat dalam relasi di tengah keluarga dan relasi dengan Allah. Menurut peraturan atau ketentuan orang Israel yang termasuk dalam keluarga inti dalam masyarakat Israel, terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, dan saudara perempuan. Sangat ditekankan sekali bahwa seorang laki-laki tidak boleh kawin dengan istri ayahnya, saudara perempuannya, dan cucu perempuannya. Larangan perkawinan ini diperluas yang mencakup saudara perempuan dari ayah atau ibunya. Ada juga larangan kawin seorang laki-laki dengan istri saudara ayahnya, menantu perempuannya, istri saudaranya, anak perempuan maupun cucu dari istrinya, saudara perempuan istri selama istri masih hidup. Selain itu, segala bentuk persinahan dan hubungan seksual yang tidak wajar seperti dengan sesama jenis dan dengan binatang juga dilarang. Peraturan-peraturan yang ketat ini menjadi pagar
atau payung yang memagari orang-orang Israel dari perilaku hidup yang najis. Sebab mereka yang telah menjadi najis akan dimuntahkan atau dibuang dari bangsanya atau kaum keluarganya sendiri. Apa yang mendasari dari peraturan-peraturan ini? Dasarnya adalah kekudusan, yaitu kekudusan yang menyangkut hubungan dengan Allah dan semua anggota keluarga. Bagi orang Israel, ajas kekeluargaan sangat kental yang disebut sebagai gaya hidup partikularistik yang sempit atau tertutup. Maka supaya mereka tidak keluar dari siklus kehidupan keluarga, mereka diikat oleh peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ketat. Itu sebabnya demi menjaga kekudusan hidup, orang Israel pun dilarang kawin dengan orang Mesir dan orang Kanaan yang menyembah dewa-dewa. Sebab itu, sikap hidup kudus harus terlihat dalam relasi dengan Allah dan dalam relasi suami dan istri dalam perkawinan atau anggota keluarga yang lain. Intinya, Bapak Ibu Saudara, suami istri, keluarga yang percaya pada Allah harus berani tampil beda, bahwa mereka tidak sama dengan anak-anak dunia ini. Tidak merusak tatanan relasi dalam keluarga, karena itu perlu diatur dengan ketat. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dalam setiap bulan Juni, GPIB, gereja kita, memperingati bulan pelayanan dan kesaksian atau bulan Pelkes. Kita diajak untuk merenung kembali sejauh mana misi kesaksian dan pelayanan kita, khususnya di tengah keluarga. Kita adalah umat yang kudus, keluarga yang kudus, yang mesti kita pancarkan dalam kesaksian hidup yang baik, sehingga kehadiran kita berbeda, bukan untuk merusak, tetapi untuk membangun tatanan hidup yang baru. Kekudusan Allah mesti kita hormati dan pelihara dengan baik, dengan selalu mau hidup dalam persekutuan dengan Allah dan berpegang pada peraturan dan ketentuan-ketentuannya. Di dalam keluarga, selalu menjaga kekudusan perkawinan, hidup bersama sebagai suami istri sampai di hari tua, sampai di ujung kehidupan. Dalam situasi apapun, kita tetap saling setia, saling menyayangi, dan hidup langgeng. Maka, sebelum kita melayani keluarga yang lain, kita lebih dulu melayani
keluarga kita sendiri. Supaya apa? Supaya keluarga kita menjadi panutan dan teladan dari perkawinan yang kudus. Tatanan keluarga kita tidak dirusak oleh Bill, pria idaman lain, atau Will, wanita idaman lain, atau perselingkuhan di dalam bentuk apapun yang akan membuat perkawinan kita menjadi hancur berantakan. Padahal kita harus membangunnya sehingga menjadi keluarga yang mempunyai ketahanan yang kuat. Pada masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, kita menyongsong suatu era baru yang disebut sebagai a new normal atau tatanan baru. Ketika istilah ini dimunculkan, hati kita terhentak karena kita terlanjur hidup dengan pola yang lama, cara berpikir yang lama, bahwa di dalam hal yang lama itu ternyata terpendam mutiara-mutiara yang bernilai, yang perlu digali kembali sehingga memunculkan cara-cara hidup yang baru, etika dan perilaku yang baru, pandangan baru yang mendobrak dan membongkar hal-hal yang lama itu habis-habisan, sehingga mau tidak mau kita harus hidup dengan tatanan yang baru. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bangunlah, binalah relasi yang kudus dengan semua anggota keluarga, dan binalah kesatuan dengan mereka dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Maka keluarga kita akan berbahagia dan diberkati Tuhan. Kita yang dahulu terombang-ambing dari macam-macam pengaruh kehidupan, tetapi pada masa-masa new normal ini kita tidak terpengaruh lagi, tetapi kita berani tampil beda karena kita menyadari bahwa kita adalah umat yang kudus, umat yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa di sorga, karena pada malam ini di mana kami melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing, di sektor-sektor pelayanan kami diperkenankan untuk mendengar penjelasan firman Tuhan sebagai suatu refleksi kehidupan, bahwa begitu pentingnya kami menjaga kekudusan hidup sebagai suami dan istri dalam relasi dengan semua anggota keluarga kami masing-masing, terlebih dalam relasi dengan Allah sendiri yang memberikan kehidupan bagi kami di tengah keluarga, opa, oma, ayah, ibu, anak-anak, mantu, cucu-cucu, turun-temurun. Dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada malam ini, kami sungguh-sungguh menempatkan hidup kami dalam suatu relasi, dalam suatu tatanan yang baru,
menyaksikan kekudusan hidup kami terhadap orang-orang lain, terhadap sesama, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan dan diberkati oleh Allah. Dan kami akan melihat dan mengalami kebahagiaan hidup di tengah keluarga kami masing-masing. Kami berdoa pada malam ini untuk setiap orang yang terbaring lemah karena menderita sakit. Kami menyerahkan dan membawa mereka kepada Tuhan Yesus, tabib di atas segala tabib, dengan suatu pengharapan agar saudara-saudara kami yang lemah itu, yang masih menderita sakit, mengalami kekuatan yang baru. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada masa-masa pandemi COVID-19 ini mengalami berbagai pergumulan-pergumulan atau kesulitan-kesulitan di dalam hidup, baik kesulitan di dalam krisis ekonomi yang mereka hadapi, baik pertentangan-pertentangan yang muncul di dalam keluarga karena kesulitan yang kami hadapi itu berdampak dalam relasi, dalam hubungan suami istri. Ya Tuhan, kami mohon bagi mereka, bagi keluarga-keluarga itu, berilah mereka mata hati yang terang, kearifan dan kebijaksanaan, terutama rasa panjang sabar dengan berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan memperhatikan pergumulan setiap anak-anaknya, dan Tuhan akan memelihara dan memberkati mereka satu berikut satu dengan cara dan kuasa Tuhan yang ajaib, yang tidak mampu kami mengerti, kami selami dengan akal pikiran kami, tetapi ada saja pemeliharaan dan tangan-tangan yang terulur, bagaimana Tuhan melalui mereka, melalui siapapun, memelihara kehidupan anak-anaknya itu. Kami berdoa ya Bapa dengan suatu pengharapan yang penuh bahwa masa-masa pandemi COVID-19 ini dengan segala pengaruhnya yang luar biasa dalam seluruh bidang kehidupan akan dapat segera berakhir. Badai pandemi COVID-19 ini akan berakhir pada waktunya, dalam waktu Tuhan. Kami berdoa pemberlakuan PSBB, juga pemberlakuan new normal di beberapa daerah di wilayah Indonesia, kiranya kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kami sungguh-sungguh membawa suatu dampak, suatu pengaruh yang membawa pada satu perubahan yang semakin baik, satu kondisi yang semakin stabil, sehingga kegiatan-kegiatan baik sosial, kegiatan-kegiatan ekonomi akan semakin menggeliat dan ekonomi akan semakin berkembang dengan baik. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, kiranya Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dengan seluruh pembantu-pembantunya diberikan mata hati yang terang, diberikan kearifan dan kebijaksanaan surgawi, sehingga dalam tuntunan Roh Tuhan mereka dapat mengambil pertimbangan-pertimbangan
dan keputusan-keputusan yang baik bagi seluruh anak bangsa di seluruh daerah di tanah air kami, sehingga kondisi pandemi ini betul-betul akan memperlihatkan suatu titik terang, satu pengharapan yang semakin baik dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, dengar dan kabulkanlah karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua dan selamat beristirahat.